Aku dari awal izin sama orang tua juga, itu komitmen yang harus dipegang adalah kuliah itu tetap prioritas. Dan Bener-bener. sebenarnya dari organisasi itu caraku untuk ngedeketin dosen juga kebetulan. Halo rekan karir, selamat datang kembali di podcast Sudut Pandang, yang mana di sini kita akan melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang keren di Universitas Brawijaya. Kembali lagi sama aku Mada, dan tentunya kali ini aku nggak sendirian. Di episode 2 ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa yang kegiatannya itu wah luar biasa kontribusinya di Universitas Brawijaya maupun di fakultasnya sendiri. Daripada lama-lama mending kita langsung kenalan aja nggak sih? Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu nggak, namanya siapa, dipanggil siapa, dari fakultas apa, prodi apa, makanan favorit, minuman favorit, Waduh, banyakan ya? panjang banget. Banyakan ya. Waduh. Oke, mungkin bisa kenalan dulu Kak. Oke, mungkin aku sapa dulu ya teman-teman rekan karir. Iya, rekan Oke, karir. halo teman-teman rekan karir, kenalin nama aku Fatisha Kamila, biasa dipanggil Ica. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya di program studi Teknik Komputer nih, gitu. Kebetulan sekarang lagi semester berapa nih, angkatan berapa ya Kak? Oh iya, jadi aku tuh di angkatan 2022, jadi sekarang baru aja selesai semester 5, mau ke semester 6. Wah keren banget. Tuh. Udah 5 semester tuh berarti udah 2 tahun lebih ya. Tahun kedua lah. Pasti kegiatannya udah banyak banget nih di UB. Enggak Ya juga aku sih. denger-denger sih banyak banget gitu kayak. Mungkin bisa diceritain nih kayak udah ngapain aja sih di UB ini selain kuliah ya Selain tentunya. kuliah ya, jadi mungkin kalau aku kebetulan itu lagi seneng-seneng organisasi kemarin-kemarin itu, 1 tahun kebelakangan lah, itu lagi seneng-seneng organisasi, sempat ada di eksekutif mahasiswa juga di BEM-nya fakultas, terus sekarang tuh aku di lembaga persnya fakultas, aku juga pernah ya ikut beberapa kepanitiaan UB lah, mungkin seperti Raja Brawijaya atau mungkin Gemastik. Habis itu apalagi ya, mungkin aku ada satu komunitas gitu di fakultasku, namanya tuh Deaf Girls. Jadi di sana komunitas wanitanya Filkom lah. Nah, aku masuk juga di sana sebagai humasnya kayak gitu. Dan kalau ya 1 tahun ke belakang mungkin aku lagi magang juga di fakultas sebagai student employee. Kebetulan ada programnya gitu. Tuh kan keren banget, emang kontribusinya ke UB ini sangat totalitas gitu, sangat Wih, banyak yang gak kalah keren diikutin. sama hostnya juga dong. Oh kan, tapi ini lagi sesi narasumber gitu ya ya. ceritanya. Oke. Kira-kira nih dari sekian banyak kesibukan tadi, kadang bisa ngerasa capek atau bingung ngatur waktu nggak sih Kak? Pasti sih, apalagi awal-awal itu adaptasi ya, karena aku tuh ikut kepanitiaan atau organisasi itu dari maba. Nah, waktu itu sempat keteteran juga gitu dari SMA terus ke perkuliahan, bagi waktunya dan lain sebagainya. Tapi karena memang pada dasarnya aku tuh seneng eksplornya kebetulan di organisasi, seiring berjalannya waktu pasti kita lebih bisa ngatur waktu sih, alhamdulillahnya. Oh, berarti salah satu nilai plus dari ikut organisasi ini jadi bisa ngatur waktu, makin banyak yang diimprove juga. Betul. Ya. Kalau Wah, aku sih gitu ya, karena kami di organisasi itu juga diajarin untuk bagi prioritas lah kayak gitu sambil tetap berkuliah. keren banget memang. Berarti aku tuh pernah dengar katanya kalau ikut organisasi tuh ngabisin waktu, terus kayak organisasiku ini nggak match sama prodiku gitu. Kamu sempat ngerasa kayak gitu nggak? Awalnya mungkin sempet ya lebih ke nggak match sama prodi gitu, karena kami kan di Filkom ya, terus di Filkom sebetulnya ada juga organisasi-organisasi yang memang cenderung ke hard skill gitu, tapi yang aku masukin ini yang baru ke hard skill banget tuh baru di tahun ini di Dev Girls itu tadi. Cuman balik lagi aku pengen ngembangin soft skillku juga gitu, karena hard skill tuh juga bisa dipupuk dari perkuliahannya gitu. Dah seiring berjalannya waktu sebenarnya organisasi cocok nggak cocok itu ditentuin dari kitanya juga gitu, bagaimana kita memilih organisasinya, terus lingkungannya itu juga pasti dilihat. Kalau memang toksik ya silakan ditinggalkan gitu. Nah, kebetulan di Filkom ini anak-anak di dalamnya juga mereka tuh tetap prioritas perkuliahan dan lain sebagainya, dan match sama visiku juga, makanya tetap aku lanjutin kayak gitu.
Oh, berarti yang selama ini dirasain tuh emang banyak dampak yang valuable juga ya ke kita. Tapi itu ada ngaruh ke akademik nggak sih? Sempet nggak kayak misalnya gara-gara organisasi jadinya nilainya turun atau malah justru karena organisasi semakin baik karena banyak orang yang bisa membantu juga dan lain sebagainya, gimana nih Kak? Alhamdulillah kalau misalkan turun sih nggak sampai, karena itu aku dari awal izin sama orang tua juga, itu komitmen yang harus dipegang adalah kuliah itu tetap prioritas. Dan sebenarnya dari organisasi itu caraku untuk ngedeketin dosen juga kebetulan. Nah, jadi banyak di kita program kerja itu yang memang melibatkan dosen dan akhirnya bekerja sama dengan dosen. Terus habis itu aku sama dosen diajak ke panitiaan juga. Nah, di situ kesempatanku buat sharing-sharing sama mereka, dan juga akhirnya kita ngebahasnya, diskusinya jatuhnya ke kuliah lagi gitu, tapi dibukanya pintunya tuh dari organisasi itu gitu. Oh, emang sebenarnya organisasi tuh menyenangkan ya, berarti kegiatan-kegiatan tuh nggak malah menyulitkan kita, Betul. tapi justru menguntungkan kita gitu Betul, ya. balik lagi ke ketegasan diri sendiri juga sih gitu. Kalau misalkan ternyata dirasa menyulitkan, mungkin bisa balik lagi gitu, pembagiannya di kita, pembagian prioritasnya itu seperti apa. Oke oke, keren keren keren. Terus aku dengar-dengar nih, katanya Kak Ica ini pernah ikut exchange ya. Boleh diceritain gak sih, barangkali teman-teman di rumah itu penasaran juga, pengen juga nih gimana caranya? Ya, jadi exchange ya. Nah, sebenarnya singkat cerita, exchange ini juga diikuti oleh bersama host kita, Kak Manda juga. Bareng ya, kita waktu itu pertama kali ketemu di situ. Sebenarnya program exchange ini itu dari fakultas ya, namanya Entrepreneurial Summer Camp, diadain oleh UITM di cabangnya yang Segamat di Johor gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada satu unit di Filkom yang membuka lowongan ini, terus aku dikasih taunya juga sama Tendik Filkom gitu, yang aku kenal dari organisasi juga, ada dari kemahasiswaan gitu. Aku ditelepon, ada lowongan ini nih gitu, kamu nggak mau coba? Nah, dari situ aku lumayan tertarik gitu, akhirnya aku apply, dokumen-dokumennya juga, berkas-berkasnya juga aku masukin ke form pendaftarannya. Alhamdulillah keterima. Nah, terus untuk summer campnya sendiri itu waktu itu kita seminggu ya, semingguan ya, Iya. semingguan. Dan di sana kita belajar banyak banget sih, terutama tentang entrepreneurial, yang mungkin kalau kita Filkom linearnya dari segi teknologinya kayak gitu. Seru banget sih selama 1 minggu itu di Malaysia. Banyak banget ya yang didapetin waktu itu, berarti selain materi, selain informasi insight baru, kita juga dapat teman baru nggak sih kalau kita ikut kegiatan kayak Betul, gitu? relasi baru juga. Relasi baru. Berarti lagi-lagi dengan ikut organisasi dan kepanitiaan tuh nggak merugikan ya, malah menguntungkan semakin banyak hal-hal yang mungkin tidak semua orang bisa tahu itu gitu ya. Memang Tergantung gimana kita memanfaatkannya juga sih. Jadi mungkin relasi dari organisasi kita manfaatkan untuk improve goals kita yang lainnya gitu. terus aku dengar kan waktu itu Filkom juga sempat kedatangan mahasiswa dari luar negeri juga ya, dan dengar-dengar Kak Ica juga jadi semacam LO-nya gitu ya. Nah itu boleh diceritain juga nggak sih, kayak kok bisa sih gitu ikut, terus ngapain aja sama ini? Kayaknya aku lihat di story-nya jalan-jalan terus tuh. Waduh, itu salah satu benefit tambahan ya, benefit tambahan. Jadi memang di Filkom itu ada satu unit namanya International Office. Nah, itu lagi giat banget nih 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir tuh lagi giat banget untuk mendatangkan mahasiswa luar ikut program di Filkom. Nah, yang aku pernah ikut itu yang pertama tahun 2023 itu ada kita International Conference ASEAN, ICAS namanya. Aku di situ bukan LO kebetulan, tapi di situ aku jadi divisi kreatif gitu. Jadi kita yang menentukan mata acaranya dan apa namanya, arah gerak acaranya juga dan lain sebagainya. Di situ kami ketemu sama orang-orang ASEAN kayak gitu. Nah, itu seru banget sih, karena kebetulan karena kalau misalkan ASEAN kan nggak terlalu jauh ya dari negara Indonesia. Terus temen-temennya bahkan sampai sekarang tuh kita masih kenal.
Terus pasti mereka adalah mahasiswa-mahasiswa berprestasi di kampusnya masing-masing dan kita ketemu di sini. Terus kalau yang tahun ini ada lagi program tuh Face It. Nah, tapi Face It ini masuk di kompetisi juga sih, masuk di kompetisi, ada kompetisi internasionalnya juga. Tapi karena Filkom yang mendatangkan, otomatis mahasiswa luarnya itu didatangkan ke Filkom. Tapi Face It ini lebih luas lagi cakupannya, itu udah internasionalnya bukan ASEAN lagi tapi seluruh dunia, jadi dari berbagai benua itu ada perwakilannya di Face It. Gimana aku bisa ikut? Lagi-lagi karena mungkin dari itu tadi ya, pertama organisasiku, terus yang kedua student employee. Nah dari situ aku diajak dari ketua unitnya buat ikut masuk ke sana, dan kebetulan Face itu juga waktu itu open kepanitiaan lah. Nah itu akhirnya aku ikut, terus ketemu mahasiswa internasional di sana. Dan yang pasti aku tuh kalau misalkan ada kegiatan seperti itu, aku kejarnya itu sharingnya sih, sharing kita, pertukaran budayanya tuh seperti apa, itu yang insightful banget ya. Terutama kalau untuk di Filkom, karena mahasiswanya yang diundang tuh pasti tentang teknologi, aku selalu tanya teknologi improvement di mereka tuh seperti apa dan jurusan-jurusannya di sana tuh kayak gimana. Emang enak banget sih sebenarnya ikut kegiatan tuh, keuntungannya banyak ya. Betul. Apalagi kalau kegiatannya itu linear sama kita. Setuju. Nah, kira-kira nih dari sekian ribu banyak kegiatan itu tadi, ada nggak sih dampak yang menurut Kak Ica tuh ngefek ke kira-kira nanti aku karir kedepannya mau gimana ya gitu? Kayak jadinya lebih dapat insight banyak, atau kayak masih yang awalnya masih bingung tiba-tiba udah aku kayak mau kesini enak deh, seru gitu. Ada nggak sih kira-kira? Kalau misalkan kita ngomongin exchange atau studi abroad, itu lebih ke relasi. Yang paling utama tuh pasti relasi yang kita kejar. Dan mungkin Kak Mada inget ya, dulu kita ke Malaysia itu ada MPP-nya. MPP itu mungkin kalau di sini tuh hitungannya BEM atau eksekutif mahasiswanya lah ya, eksekutif mahasiswanya. Dan sampai sekarang tuh kita masih still chattingan dan lain sebagainya. Terus kemarin tuh kalau Kamada inget ada yang namanya Aiman, jadi dia kayak presidennya sana. Setiap aku posting tentang organisasi di IG ku tuh dia selalu reply juga gitu, karena dia ternyata kepengen membuat relasi sama Indonesia. Dia mau pengen studi banding lah, mengadakan studi banding buat kampusnya itu ke Indonesia. Nah dari situ aku jadi punya relasi baru, dan itu penting banget, terutama mungkin teman-teman yang pengen meniti karir internasional ya. Nah kita kan yang perlu ya apalagi selain relasi gitu kan. Terus dari kegiatan exchange dan studi abroad itu kita juga diajarin banget bagaimana cara untuk beradaptasi. Itu udah pasti lah ya, struggle-nya. Mungkin aku kemarin sama Kak Mada tuh benar-benar ngerasain juga, kita pertama kali flight ke luar negeri pertama, dan itu adaptasinya cukup heboh ya waktu itu. Jadi dan itu bekal-bekal yang bagus banget gitu, entah kita mau berkarir internasional ataupun masih di dalam negeri, kemampuan beradaptasi itu penting banget. Selain itu mungkin kita jadi tahu keilmuan yang belum ada di negara kita sendiri ya gitu. Jadi selain benefit, mungkin kalau teman-teman mau karir internasional, karir nasional pun juga pasti kerasa banget, karena perusahaan sini itu pasti tetap mempertimbangkan kalau misalkan kita punya ada pengalaman di luar gitu. Dosen-dosen pun juga mungkin yang terjadi di fakultas kita gitu ya, dosen-dosen saat mengambil S3 atau S2 itu kebanyakan mereka keluar negeri gitu, karena ilmunya pasti berbeda, perkembangan teknologinya pasti berbeda, dan tiap negara tuh punya advance-nya mereka masing-masing. Dari situ kita bisa kumpulkan saat kita exchange, saat kita studi abroad, dan diterapkan di negara kita sendiri, terutama saat kita mau meniti karir. Terus aku jadi kebayang juga sih, maksudnya kayak lumayan lah, apalagi setelah Face It ini, karena Face It itu mahasiswanya sangat-sangat linear banget sama Filkom. Kalau kita di Malaysia dulu kan bisnis ya, mahasiswa bisnis gitu, mungkin itu nggak terlalu banyak lah linearnya sama Filkom. Tapi setelah Face It ini aku ngobrol, jadi salah satunya mungkin contohnya kemarin tuh ada calon dokter tapi dia itu lagi ambil perkuliahannya itu di komputer, karena dia pengen
aku nggak ngerti ya, mungkin dia tuh pengen bikin suatu kliniknya sendiri. Nah dia tuh pengen menguasai teknologinya juga gitu. Nah dari situ aku jadi oh jadi role-nya di luar negeri tuh kayak gini, ada software engineer, ada apa-apa, role-nya tuh kebayang gitu loh. Jadinya dari situ, dan itu aku terapin. Mungkin kalau untuk pelatihan karir ya, semester depan juga aku magang juga, aku terapinnya di lomba gitu-gitu. Jadi tetap pasti bermanfaat sih, apalagi relasi dan juga soft skills kita keasah banget saat exchange ataupun abroad itu. Oh, berarti memang untuk persiapan karir juga ngaruh banget ya. Tadi kan Kak Ica juga mention tentang lomba ya. Berarti dari sekian banyak kesibukan itu juga sempat ikut lomba ya? Disempatkan, sebisa mungkin disempatkan. Sama ini ikutnya lomba tentang apa nih Kak? Aku masih di ranah UI UX atau bisnis aja sih. Jadi nggak belum, kalau misalkan aku Tekom kan biasanya tuh ada lomba robotika, tapi aku masih belum ke sana, jadi masih UI UX ataupun bisnis gitu. Dari lomba itu juga dari Kak Ica merasa terarahkan gitu nggak? Atau masih ini kayaknya agak sedikit beda nih sama jurusanku, atau kayak ini seru sih, bisa aku melanjutkan ke sini gitu, gimana? Kalau sebenarnya UI UX tuh aku bukan desainernya ya, aku lebih ke PM-nya. Hard skillnya pasti keasah banget, kerasa banget. Kalau misalkan di organisasi kan kita soft skills ya, tapi kalau di lomba tuh benar-benar keasah banget hard skillnya. Tapi soft skills dari organisasi itu tetap kita terapkan gitu saat lomba. Istilahnya pitching ya, pitching atau presentasi. Dari situ jadi otodidak sih, otodidak belajar. Kalau memang linear sama prodi atau enggak, sebetulnya kalau UI UX-nya tidak, tapi project manajemennya itu linear gitu, karena kebetulan di teknik komputer tuh kami juga diajarkan seperti itu gitu. Keren banget memang. Semoga apa yang diinginkan tuh segera tercapai, apalagi abis ini semester 6 kan, magang ya udah ada bayangan nggak mau magang kemana gitu? Sudah sih, list-listnya tuh udah mulai ada, tapi doakan saja semoga masuk lah ya. Amin amin, kita doain ya teman-teman semuanya, semoga Kak Ica ini bisa melanjutkan kehidupan di perkuliahannya ini semakin lancar gitu ya, di tengah 1001 kesibukannya itu tadi. Berarti sejauh ini dari semua yang sudah dilewati selama 5 semester ini ya, udah kerasa nggak sih kayak persiapan karirnya itu udah sejauh mana, udah berapa persen lah gitu? Persentase ya? Iya, persentase. Persentase sebenarnya kalau dari diri aku sendiri sih yang masih perlu aku improve banget tuh hard skillnya. Jadi ya persentase mungkin masih bisa dibilang 60 lah ya. Karena aku mungkin role-nya udah kebayang mau kemana, tinggal mempertajam hard skill-nya aja sih. Itu kita gimana, kayak misalkan aku lagi seneng banget nih PM dan juga data gitu. Matkulnya aku sudah menerima semua, tapi tinggal mempertajamnya itu dengan implementasinya di magang-magang ini sih, kepengennya sih kayak gitu. Berarti memang masih terus berusaha untuk mengasah diri dulu ya, biar hasilnya nanti semakin maksimal. Keren banget. Mungkin dari Kak Ica sendiri ada nggak sih kayak pesan-pesan buat rekan karir di rumah yang mungkin sekarang masih semester awal atau udah semester atas juga tapi kayak masih bimbang gitu, ini gimana ya enaknya, atau apa yang udah aku jalani di kuliah nih ngaruh nggak sih ke aku gitu? Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman rekan karir di rumah? Kalau aku sih selama ini yang aku jalanin tuh selalu coba banyak hal dulu, karena pasti struggle-nya teman-teman mungkin yang di semester awal ya, struggle-nya itu nggak tahu mau kemana, arahnya itu mau kemana. Nah salah satu hal yang aku lakukan kalau misalkan nggak tahu mau apa dan kemana, ya jangan diem aja gitu, yang penting coba aja dulu apa peluang yang ada. Nah dari situ kita kegambar nih, misalkan salah satunya dari exchange juga tadi gitu ya, aku kegambar banyak role di IT gitu misalkan. Nah dari sana aku bisa milih yang paling sesuai sama diri aku tuh kayak gimana. Nah jadi memang kalau teman-teman masih belum tahu mau ngapain, arahnya mau kemana, setidaknya teman-teman tuh membuka pintu peluang dari banyak hal gitu. Mungkin organisasi atau ikut komunitas yang memang mengasah hard skill atau ikut bootcamp, yang penting tuh coba aja dulu dan berani aja dulu untuk memulai segala sesuatunya. Aku sih kayak gitu. Dan buat yang semester akhir
Berarti atasku semangat aja sih, semangat mungkin menjalani apa yang mungkin sudah direncanakan, dan lagi-lagi jangan takut untuk mencoba dan berani berbuat gitu. Oke, keren banget. Berarti memang sudut pandang dari Kak Icau adalah tidak ada salahnya ikut organisasi atau kepanitiaan ya Kak. Dan nggak ada salahnya untuk mencoba hal baru, menjalin relasi dengan orang banyak. Semakin banyak hal yang dicoba itu nggak malah menyulitkan kita, tapi justru akan menambah value kita, menambah insight kita gitu ya Betul Kak. sekali. Oke, mungkin dari aku itu aja sih Kak. Kayaknya bisa nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya di luar aja, kalau di Pasti sini dong. nanti Gak cukup ya? kepanjangan ya. Ini Kepanjangan ya. mungkin lama-lama teman-teman nanti Oke. malah semakin kepo gitu, nanti bisa-bisa sampai besok ini videonya. Waduh, gak kelar-kelar ya. Oke, mungkin terakhir nih, kira-kira ada nggak sih wish atau harapan buat, abis ini kan tahun baru juga ya, buat mungkin dari Kaica sendiri atau mungkin buat teman-teman Kaica, dan ya harapan buat tahun ini dan kedepannya deh, tahun depan dan seterusnya gitu. Harapannya semoga bisa menjalankan goalsnya itu lebih maksimal lagi, ketemu sama orang-orang yang baik juga, karena lagi-lagi relasi itu penting ya teman-teman. Kita bisa memulai apa yang kita mau tuh ya salah satu dari relasi. Wishnya apa ya, itu sih mungkin goalsnya bisa kita jalankan dengan baik. Yang buat yang masih kuliah juga kuliahnya lancar, dan mungkin kedepannya kita bisa mendapatkan karir sesuai yang kita mau tuh, yang bagus, yang baik, dan kita bisa menjalankannya dengan maksimal sesuai passion kita juga. Amin. Amin. Semoga semua wish yang udah disebutin dari Kak Ica untuk dirinya sendiri dan teman-teman semuanya bisa tercapai. Oke, mungkin kita akhirin aja ya. Semoga hasil obrolan kita ini bisa menambah semangat untuk teman-teman di rumah. Semoga kedepannya kita juga bisa mendapatkan sudut pandang lain dari teman-teman yang lain. Mungkin itu saja dari podcast Sudut Pandang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.